Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir. Thank you Bang. Bang, kita mau bahas tentang satu topik yang kadang-kadang suka diobok-obok nih Bang. Kenapa? Khususnya sama polemikus. Oh, oke. Yang dikatakan sebagai Yudas itu pahlawan keselamatan. Oh iya. Seandainya Nggak Yudas ada tidak dia. mengkhianati Yesus, berarti gimana? Jadi intinya katanya Yudas itu pahlawan. Oke. Yudas itu kalau bahasanya tidak mungkin masuk neraka. Dia yang berjasa. Oke Dia deh. itu lebih berjasa daripada Iya, semuanya. iya. Nah, untuk ngobrolin ini kita nggak cuma berdua, kita sama Ibu Rita yang udah Oke. sering kali hadir. Ibu Rita, thank you so much. Welcome. Terima kasih. Pak Jauh-jauh Surya. dari Surabaya ngobrol sama kita. Waduh, thank you sekali Ibu Rita untuk menyempatkan waktunya. Nah baik saudara, sebelum kita mulai obrolan kita, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati lewat perbincangan pada kesempatan ini. Oke, tanpa panjang lebar nih Bang, kita Ya. langsung tanya ya. Ya. Ya, Ibu Rita, apa nih yang mau disampaikan dulu tentang Yudas ini, sosok yang sering dianggap kontroversial? Ya. Jadi kita belajar tentang Yudas, dia dekat dengan sumber anugerah, tetapi dia tidak memahami ada sumber kehidupan di situ. Dia sudah mengenal sang hidup, tetapi dia meninggalkan hidup. Nah ini buat kita itu suatu pelajaran yang sangat tragis. Dan karena dia tidak mengenal dari sang sumber anugerah itu, maka itu menjadi peringatan bagi kita semua. Bagi mungkin kita di antara orang Kristen bisa pelayanan, bisa seringkali lebih banyak di gereja daripada di rumah, tetapi kalau tidak mengenal Tuhan, nasibnya bisa tragis seperti Yudas. Dan tentu saja di sini kalau dikatakan Yudas adalah pahlawan keselamatan, itu tampaknya lebay. Lebay deh ya. Karena apa sih andilnya Yudas dalam kematian Kristus? Kok tampaknya kayaknya kalau nggak ada Yudas, Yesus nggak akan mati di kayu salib. Nanti kita akan pelajari bersama siapa yang lebih menentukan kematian Kristus daripada Yudas. Oh, ada. Justru kita akan buktikan bahwa yang menentukan itu bukan Yudas. Yes. Oke. Jadi seandainya tidak ada Yudas pun, Yesus pasti tetap mati di atas Pasti kayu salib. tetap mati dengan satu cara atau cara yang lain. Nah ini kan ada pra pengetahuan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan bisa melihat ke depan siapa Pasti. yang akan melakukan ini dan itu. Tetapi dari perbuatan jahat manusia itu, Tuhan bisa membuat itu sebagai jalan untuk keselamatannya. Jadi seandainya nggak ada Yudas, dengan cara apapun Tuhan pasti mati untuk mengganti dosa kita. Nah, saya mungkin mau awali dulu nih Bu dengan satu pertanyaan. Apakah dapat dikatakan Yesus gagal dalam memilih murid-murid? Oke. Nah, sebenarnya karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi, Iya. dan dia tahu dalam doanya juga dia mengatakan bahwa di antara semuanya itu ada anak kebinasaan. Siapa yang dimaksud anak kebinasaan ini? Tentu saja Yudas. Tetapi sebenarnya siapapun di antara kita itu ada namanya free will. Free will yang Tuhan itu tidak ikut-ikut di situ, tetapi Tuhan bisa tahu di masa datang. Nah sebenarnya kesalahan Yudas itu nggak lebih besar daripada kesalahan Petrus. Nah, tetapi ada perbedaan antara Yudas dan Petrus. Kalau Petrus dia menyesal dan dia kembali kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau Yudas dia memilih jalannya sendiri. Nah ini makanya ketika kita pelik ada di dalam sesuatu yang kebingungan, kita itu perlu shoulder to cry on. Dia nggak ada teman untuk curhat. Nah ini juga kita bisa lihat di antara 12 murid Kristus itu, yang lainnya itu orang-orang Galilea. Yudas saja yang orang Iskariot. Jadi dia berasal dari tempat yang namanya Keriot dan itu ada di area Yudea yang di selatan. Yang lain orang-orang utara, orang-orang Udi. Nah, justru Yudas ini orang metropolis. Nah, mungkin karena
eh, dia tidak memiliki hubungan yang baik kepada teman-temannya yang lain, dia saat itu sendirian. Nah, ini juga kita bisa lihat sebagai satu studi kasus. Nah, sebenarnya tadi arah pertanyaan saya, apakah Yesus gagal dalam memilih murid-murid? Karena nanti akan disambungkannya gini, Bu. Kalau dikatakan tidak gagal, maka pertanyaan follow up-nya kan pasti apakah Yudas sudah ditentukan Oke. akan dia. Nah, ini kan ujungnya predestinasi. Sure. Nah, dan seringkali memang ini kasus ini juga suka diangkat untuk predestinasi, dan memang banyak perdebatan tentang predestinasi, tapi saya mungkin mau tahu tentang pandangan Ibu dulu dalam hal Oke. ini. Seperti juga kejatuhan manusia. Ya. Mengenai kejatuhan Adam, Tuhan tentu saja juga tahu. Ya. Tetapi sama juga demikian, Tuhan itu punya pra pengetahuan. Tetapi pra pengetahuan Tuhan itu jangan diartikan sebagai pra penentuan. Nah, jadi Tuhan bisa mengetahui di masa datang karena Dia Maha Tahu. Tetapi apa yang terjadi di masa datang itu jangan dicampur adukkan dengan pra penentuan. Nah, karena apa? Karena manusia itu diberi hak untuk menentukan apa yang dia pilih. Dia punya free will, dan Bapak Gereja Irenaeus juga mengatakan bahwa manusia itu tuan atas tindakannya sendiri. Nah, ada juga kitab dari Deuterokanonika, Sirak 15 ayat 14. Allah bermaksud menyerahkan manusia pada keputusannya sendiri. Nah, artinya di sini Tuhan memberikan free will, tetapi free will ini jangan diartikan sebagai pra penentuan Tuhan. Jadi kalau gitu kegagalannya Yudas adalah karena gagalnya Yesus memilih atau kegagalannya dia sendiri? Kegagalan dia sendiri yang Tuhan Yesus ketahui. Nah, Ya. sama juga kegagalan Adam itu Tuhan juga ketahui. Tapi keputusan Adam memakan buah itu bukan atas penentuan Tuhan. Iya. Nah, Itu ini kan juga memang agak sulit ya untuk kita mengerti. Kok nggak dicegah? Nah, Iya, kalau pasti dicegah, pertanyaannya gitu. kalau dicegah berarti nggak ada free will. Ya, sama aja sama kondisi kita hari ini kan, Ya. Yudas itu. Walaupun kita ditebus dengan darah yang mahal, tapi kan kita juga bisa tetap gagal. Bisa? Apakah kegagalannya karena gagalnya Yesus mati di kayu salib? Enggak juga. Iya dong. Dia udah selesai Dia dengan selesai. kerjaannya. Dia sudah selesai dengan karya keselamatannya. Ya. Tapi kalau kita tetap milih gagal, ya bukan salah dia dong, bukan gagalnya dia. Ya. Jadi Jadi gagalnya Tuhan kita. tidak mau melanggar untuk menabrak kehendak bebas pribadi dari manusia ini. Kalau Tuhan menggagalkan itu, dia artinya melanggar free will itu. Sebetulnya pertanyaannya sendiri udah berangkat dari pertanyaan cari gara-gara menurut saya. Cari gara-gara. Karena ketika terjadi suatu kegagalan, kenapa dilempar ke Tuhan? Nah, Kenapa nggak pertama-tama ditanyakan dulu kepada kitanya? yes. Itu kan kalau Ya. kan sebenarnya pertanyaannya kan nakalnya di situ tuh. Ya. Dilemparin dulu ke Tuhan. Kenapa nggak dilempar ke kita dulu gitu kan? Ya. Iya kan? Nah, ini perbedaannya dengan Petrus. Petrus itu dia menyangkali Tuhan bukan sekali. Kalau sekali biasa, kalau 2 kali konfirmasi, kalau 3 kali extremely. Berarti Petrus secara hukum Yahudi dia melakukan hasakah, dia menyangkali Tuhan Yesus secara extremely. Tapi apa yang terjadi ketika Petrus menyangkali Tuhan Yesus yang ketiga kali? Nah, ada ayam berkokok, dan di situ Petrus langsung ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menubuatkan itu, dan menyesallah dia. Nah, ketika dia menyesal, ada satu bagian dari Alkitab yang sangat menarik. Tuhan Yesus memalingkan mukanya kepada Petrus. Nah, ini menarik. Ini kalau ngelihat Petrus itu bukan seperti mama-mama yang ngelihat anaknya lagi pecahin gelas gitu, bukan, terus marah gitu kan. Enggak. Di dalam filsafat Ibrani, wajah Tuhan itu adalah berkat. Nah, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, ada formula berkat di kitab Bilangan kan. Iya. Nah, maka Tuhan Yesus ketika melihat Petrus itu menyangkali yang ketiga. Nah, ini yang dirasakan Petrus ini, loh kok Tuhan Yesus memandangku? Artinya kan ada wajah yang diberikan kepada Petrus, dan Petrus menerima itu sebagai suatu limpahan berkat. Nah, dari situ tergiringlah dia pada penyesalan yang akhirnya di masa kemudian Tuhan Yesus bertanya,
Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya bukan sekali, 3 kali. tapi 3 kali, yang artinya do you extremely love me. Nah, itu artinya Tuhan Yesus memberikan satu pengampunan yang extremely kepada Petrus, ya. Boleh dibaca nih di Yohanes pasal 21. Ini awalnya. Yohanes, Pasal 21. oke. Ayat yang berapa? Ayat yang mulai ayat yang ke-15. Oke, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi Petrus tahu, engkau kan sudah tahu, kok tanya juga. Nah, artinya ini Yesus pun menggunakan hukum Yahudi, Hasakah, bahwa dia muridnya ini pernah menyangkali 3 kali, dan saat itu dia mengampuninya secara extremely juga. Artinya tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni Tuhan, termasuk kesalahan Yudas ini. Nah, ini bedanya sikap setelah melakukan kesalahan. Petrus bertobat, Yudas memilih mengakhiri hidup. Bu, melipir dulu dikit nih, Bu. Oke. Ini tidak berhubungan dengan Yudas sih, Bang. Tapi Oke. saya mau tanyain sama Ibu Rita. Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok 3 kali. Saya pernah mendengar satu tafsiran bahwa itu bukan ayam sungguhan. Gimana menurut Ibu? Oke. Saya terbiasa membaca Alkitab apa adanya. Iya. Jadi bunyi itu pastilah bunyi betulan. Tapi apakah yang Ada sambungin sama budaya apa gitu? Saya tuh lupa. Ibu pernah dengar nggak yang tafsiran itu? Enggak pernah. Oh, Enggak apa-apa oke, sih. oke, Enggak apa-apa iya, sih. iya. Kalau saya sih membaca secara harfiah, dan Oke. itu karena Tuhan Yesus punya pra pengetahuan, maka itu diucapkannya. Oke. Tetapi tentang keputusan, Tuhan nggak akan turut campur di situ. Oke. Nah, persoalannya nih, Bu. Saya baca di Markus 14 ayat 20 ya. Markus 14, Iya. 20. Ini kan kisah perjamuan terakhir. Murid-murid tanya, siapa yang akan menjual kan? Nah, Sudah dikasih kode. iya. Lalu Tuhan bilang kan, orang yang dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku, ya. Intinya Tuhan Yesus ketika mau kasih roti ke Yudas, dia kan celupkan kan. Dan firman Tuhan bilang, maka Yudas kerasukan iblis. Iya. Nah, jadi peristiwa ini orang suka ngeliat emang Yudas yang udah di pick up gitu loh. Oke. Sampai dicelupin, dikasih, dia kerasukan iblis langsung. Oke. Baik. Jadi memang itu bisa jadi momen iblis merasuki Yudas. Tapi momen iblis merasuki Yudas bukan kali itu saja. Udah lama ya? Udah lama, mulai dari dia pegang uang kas, Iya. ketika dia tidak jujur di situ, ketika dia munafik, sok-sokan mengasihi orang miskin padahal dia pencurinya. Iya. Artinya di situ tuh dia sudah sering membuka pintu untuk iblis. Nah, jadi peristiwa ketika Yudas kerasukan iblis bukan itu bukan yang pertama. Jadi artinya kita juga demikian. Misalnya kalau kita eksekusi suatu dosa yang ketahuan, ya, yang ketahuan. Itu artinya yang ketahuan ini bukan yang pertama. Tetapi sudah ada rentetan sebelumnya. Nah, jadi kita nggak bisa lihat bahwa itu dosa pertama kali yang dilakukan oleh Yudas ketika dia membuka pintu. Buka pintunya itu sejak kapan? Nah, kalau sudah kebiasaan buka pintu kepada iblis, ya jadilah itu. Nggak ada orang yang tiba-tiba jahat. Yes. Gitu kan sebenarnya. Dan kemudian nggak ada juga orang yang tiba-tiba baik. Yes. Jadi, Proses. jadi jangan cuma dilihat bahwa karena ada kata saat itu dia kerasukan iblis, maka Ya. kemudian ya udah itu titiknya, enggak dong. Bukan. Gitu. Yes, saya setuju itu. Tapi Bu, tadi tuh keren loh. Ini sampai hari ini juga saya mikirnya, waktu Tuhan Yesus malingkan wajahnya, itu wajah emak-emak lagi marah loh. Iya nggak sih? Iya. Kepikirannya gitu loh. Iya. Tuh kan kayak gitu kan. Udah Iya. dibilangin kan tadi gitu. Ya tuh gitu. Enggak Nah, ya? itu kita seringkali berpikir seperti itu, tapi kalau kita melihat dari formula berkat yang diberikan kepada keturunan Harun, bahwa
Tuhan memalingkan. wajahnya padamu. Nah, itu artinya formula berkat. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kepada Yudas dia nggak memalingkan wajahnya? Kok nggak ada, bahkan kesempatannya aja udah nggak ada? Nah, karena dia sudah terlanjur dia sebenarnya impuls, ada ketergesa-gesaan. Yudasnya ini, dia langsung mengakhiri hidupnya. Jadi dia dalam kemarahannya itu, dia dikuasai oleh kemarahannya, dia datang kepada imam-imam, dia melempar uang yang dia terima. Ternyata gurunya ini akan dihukum mati dan dia sangat menyesal. Dia nggak mau makan uang itu, uangnya dilempar ke bait Allah dan imam-imam mengatakan ini uang darah nih. Ya, nggak mau diterima. Ya, mereka juga nggak mau terima, maka uang itu kemudian diberikan sebuah tanah untuk memberi tanah, dan tanah itu makanya dikatakan sebagai tanah darah. Di situ tuh justru saya ngarah ke situ pertanyaannya. Ya. Jadi berarti di satu titik itu sebetulnya Yudas juga ada suatu penyesalan sebetulnya, gitu ya. Nah, tapi ternyata beda sama Petrus nih. Petrus masih ada kesempatan Tuhan memalingkan wajahnya. Kalau di kasusnya Yudas itu udah sama sekali nggak ada nih. Kesempatannya aja nggak ada. Yes. Karena begitu. Memang sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu Tuhan Yesus. Petrus hanya melihat dari jauh. Paling nggak Petrus masih, dia itu berbuat jahat tapi masih di lingkungan, masih lihat di lingkungan itu. Masih bertahan di lingkungan masih itu. bertahan di lingkungan itu. Sementara Yudas sudah di luar, sama sekali di luar. Nah, ada satu murid yang senantiasa setia sampai di kayu salib, cuman Yohanes saja. Ya. Jadi Petrus masih ada, walaupun agak jauh, Tuhan Yesus masih bisa dalam jangkauan untuk memandang. Jadi orang bisa bikin salah ya. Ya. Orang bisa bikin salah, tapi jangan pergi dari lingkaran Ya. lingkaran orang percaya. Yes. Ini yang terjadi sama Yudas. Dia bikin salah, dia pergi keluar lingkaran jauh banget. Jadi nggak ada kesempatan dia kembali. Nah, dan memang wajah Allah ini formula berkat. Selalu di dalam berkat itu dikatakan misalnya kenapa ada kata Peniel, wajahnya Allah. Nah, itu momen di mana Yakub dulu dia memandang Tuhan walaupun itu dalam bentuk teofani. Musa dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan panim el panim, wajah ke wajah, seperti kepada temannya. Nah, jadi formula berkat wajah ini memang sudah ada sejak dulu dipahami oleh orang Israel, dan ini di Perjanjian Baru pun, meski Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi di situ latar belakang antropologi budayanya itu sangat kental. Jadi ketika Tuhan memandang Petrus itu bukan sekedar pandang biasa, tetapi di situ adalah pandangan belas kasihannya Tuhan Yesus. Oke. Ini sesuatu yang baru nih. Jadi bukan ngelihat dengan tuh kan gitu ya, tapi suatu malah pemberian berkat sebetulnya ya. Di situ Petrus juga jadi ada kesempatan untuk kemudian kembali. Yes. Nah, sekarang yang lebay tadi, titik lebay. Titik lebay, orang mengatakan Yudas pahlawan. Iya. Tapi padahal Yudas itu cuman ngasih kode kepada prajurit-prajurit yang hendak menangkap Yesus, dan mereka nggak hafal wajahnya Yesus. Makanya Petrus perlu ngasih kode. Yudas perlu ngasih kode. Yudas memberikan ciuman. Nanti yang aku cium itu, dialah yang aku maksudkan itu, dan dialah yang akan ditangkap itu. Nah, artinya di sini perannya Yudas hanya di Taman Getsemani itu dalam penangkapan. Setelah itu udah. Dan seandainya di persidangan itu sampai berapa kali persidangan nggak pernah ditemukan kesalahannya Tuhan Yesus. Pilatus sendiri nggak bisa menemukan kesalahannya Tuhan Yesus. Nah, ketika Pilatus coba tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Terus Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang mengatakannya. Nah, lalu dia mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Di matanya Pilatus, oh berarti dia bukan saingan bagi kaisar. Ini mah orang gila gitu. Karena dia mengatakan kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Di mata
hukum Romawi, Tuhan Yesus nggak bisa didelik bahwa dia subversif. Di matanya pengadilan Sanhedrin, Yesus Kristus juga nggak bisa didelik untuk sampai dapat dihukum mati. Tetapi kok bisa dihukum mati? Nah, ini menariknya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa dihukum mati karena ada satu pertanyaan yang menggiring untuk jawaban yang orang itu tidak bisa deny siapa dirinya sendiri. Nah, pertanyaan dari Kayafas itu menarik. Coba saya cari ayatnya. Markus 14 ayat 61. 61. Yes. Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Nah, ini menarik. Yang kita baca ini adalah terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, dan bahasa Yunani itu sebenarnya adalah bahasa motherless tongue-nya Markus. Mother tongue-nya Markus itu bahasa Ibrani. Nah, kalau kita membaca dalam bahasa Yunaninya, kita nggak akan mendapatkan touch dari pertanyaan itu. Jadi yang diterjemahkan dengan apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji. Yang terpuji itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Ibrani itu, apakah engkau putra dari Hakados Baruch Hu. Nah, Hakados Baruch Hu itu cara orang Yahudi menyebutkan Yod He Vav He. Wow. Artinya di sini di banyak kasus Yesus Kristus itu sering nabrak yang dianggap sebagai penghujatan. Penghujatan dalam bahasa Ibrani itu Hilul Hashem, penistaan nama Tuhan. Misalnya ketika dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, itu bahasa Yunaninya kan ego eimi. Ego eimi itu kalau dibahasakan Ibrani anihu. Anihu itu sering dipakai di dalam kitab Yesaya, bahwa yang mengucapkan anihu itu cuman Yod He Vav He saja. Nah, akulah Tuhan. Anihu, Yod He itu ucapan keilahian. Nah, di dalam banyak kasus Yesus itu hampir dirajam batu, tapi Yesusnya bisa lolos. Seringkali dirajam batu karena dianggap melanggar Hilul Hashem, Yesusnya lolos. Tapi kali ini Yesus sedang terikat, ada di dalam suatu sidang di hadapan sidang Sanhedrin, dan juga siapapun yang ada di situ, bisa ratusan orang yang di situ, Yesus nggak akan bisa lari. Nah, lalu pertanyaannya digiring, apakah engkau Mesias, anak dari Hakados Baruch Hu? Nah, kemudian Tuhan Yesus jawab di ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, Tuhan Yesus menyebut dengan ego eimi, ucapan keilahian anihu. Lalu nggak berhenti di situ. Tuhan Yesus mengklaim dirinya sendiri bahwa dia adalah penggenap dari Daniel pasal 7. Bahwa dia adalah anak manusia, Barnasya, yang diberi mandat oleh yang lebih tua usianya. Saya mau tanya dulu. Oke. Dalam konsep Yahudi, ketika membaca Daniel 7 anak manusia, apakah itu menunjuk pada Sang Mesias? Itu pertanyaan yang pertama dulu. Ya, karena ada yang lanjut usianya. Nah, pastilah orang Yahudi di sini menyebut ini pasti Bapa. Tetapi kok ada Barnasya? Tapi Barnasya ini anak manusia itu dianggap oleh orang Yahudi ini status keilahian, tetapi dia juga dalam bentuk manusia. Yang artinya sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa Mesias itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah yang ilahi itu sendiri. Apalagi di dalam Mazmur 110. Jadi ini menarik Ibu. Jadi dalam konsep Yahudi, Mesias itu juga berarti yang ilahi dalam pengertian Allah menjelma menjadi manusia. Yes. Yeah. Jadi begini, coba kita baca Mazmur 110 ayat 1.
Karena saya juga pernah mendengar gini Bu ya, kalau dikatakan Mesias yang diurapi ya, ada yang bilang ya itu adalah untuk raja aja, itu nggak ada hubungan dengan yang ilahi Pemahaman gitu loh. Mesiasnya itu udah berubah over years. Ya. Nah, jadi begini, sebenarnya siapapun yang inaugurasinya itu dengan pengurapan itu Mesias. Iya. Ya. Termasuk imam, termasuk Raja. raja-raja. Iya. Bahkan Kores disebut Iya. Mesias. Mesias. Tetapi kemudian istilah Mesias ini bergeser. Bergesernya di mana? Bergeser ketika orang Yahudi membaca Mazmur 110 ya. Ayat 1, coba Ya. kita baca. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini ada sesuatu yang aneh di sini. Firman Tuhan, firman Yod He Vav He kepada Tuanku. Tuannya siapa? Tuannya Daud. Nah, ini jadi kontradiksi. Bahwa ternyata Sang Mesias itu dia tuan juga keturunan Daud. Sang Mesias itu keturunan tapi juga tuannya Daud. Nah, ini unggah-ungguh ya. Kita kan ada yang namanya unggah-ungguh level. Wah, cocok sama cocok Ya, apa? ya, misalnya kalau yang lebih tua itu selalu dituakan. Seorang kakek derajatnya lebih tinggi daripada bapak lebih tinggi daripada anak lebih tinggi nanti daripada cucu. Artinya di sini leluhur itu derajatnya pasti lebih tinggi. Dan di sini kalau Daud itu sudah diberikan oleh Tuhan suatu janji bahwa Mesias, bahwa kerajaannya yang tidak akan pernah berakhir ini akan lahir dari keturunan Daud. Berarti yang nanti jadi raja yang besar itu nanti berarti keturunan Daud. Tapi Daud yang adalah leluhurnya Mesias ini nyebut cucunya sendiri nanti itu sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya di sini Mesias itu adalah lebih besar, jauh lebih besar dari Daud. Nah, bagi orang Israel, meskipun ada raja-raja yang lain, ada Salomo, ada yang lain, tapi bagi orang Israel raja terbesar itu hanya Daud. Iya. Ya. Nah, jadi artinya di sini Sang Mesias jauh lebih besar dari Yesus, dari Daud tadi. Nah, ini kita ada satu pertanyaan, ada bahasan yang dibahas oleh Tuhan Yesus sendiri ketika bicara dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Coba saya cari lagi ayatnya. Tapi Yesus, kalau mau di breakdown dulu Bu, sambil nyari ayatnya, berarti ini kan juga memang harus dipahami oleh pendengar kita bahwa pengertian tentang Mesias itu mengalami metamorfosa. Ya. Dulu memang dipahami itu sebagai yang diurapi. Siapapun. Ya kan, termasuk raja asing Kores itu diurapi. Nah, kemudian di dalam mungkin kurang lebih di dalam Ketika pembuangan di Babel. ya Oke. di zaman Bait Allah kedua ini kemudian pemahamannya bertumbuh menjadi Mesias yang ilahi. Yes. Jadi Mesias yang ilahi, konsep itu mulai berkembang ketika pada masa pembuangan. Yes. Karena ketika saat itu Israel ada di titik minus, bukan nol lagi, tapi minus. Nah, ketika itu saat itulah orang Israel berteriak kapan Mesias datang. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus lahir ke bumi bertemu dengan para ahli Taurat. Nah, ini ayatnya udah ketemu nih. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Matius 22. Oke, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Betul kan jawabannya? Iya. Nah, Katanya, ini Tuhan Yesus yang Iya. ini kasih sanggahan lagi. ya, kata Yesus ya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya, menyebut Mesias ya, Ya. tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman
kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana kemungkin ia, ya, Mesias ya, anaknya pula, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kenapa kira-kira mereka nggak mau menjawabnya? Apakah mereka nggak tahu jawabannya atau nggak mau menjawab? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Karena kalau jawabannya sudah pasti, itu kamu. Kalau itu orang-orang Farisi saat itu menyebut itu kamu, berarti di situ sudah beraliansi. Tunggu. Ya. Gini. Jadi orang-orang Farisi ini mendeteksi juga Yesus adalah Mesias, Tapi ada denial Iya. di situ. tapi mereka juga sebenarnya mempercayai itu. Ya, makanya Tuhan Yesus kasih test case yang berat. Kamu tahu siapa itu Mesias? Anak Daud kan? Tapi kalau anak Daud, kenapa Daud manggil dia Tuhan? Iya. Nah itu yang nggak mungkin bagi orang Yahudi, karena leluhur itu pangkatnya lebih tinggi. Contohnya begini, Musa adalah nabi terbesar, tetapi Musa nggak dianggap lebih tinggi daripada Abraham. Musa nggak akan dipanggil Avinu, tapi yang dipanggil Avinu adalah Abraham. Kenapa? Karena Abraham lebih tinggi pangkatnya, karena Abraham adalah leluhur dari Musa. Nah demikian pula Sang Mesias, bagaimana dia lebih besar daripada Daud kalau dia anaknya Daud. Nah kenapa dia lebih besar? Karena dia Allah yang inkarnasi. Dan itu yang nggak mau diadmit oleh para ahli Taurat dan ahli Farisi, yang sebenarnya mereka tahu cara menafsirkan seperti ini. Jadi cara tafsir seperti ini adalah caranya Hillel. Ya. Ini artinya apa? Merangkai kata dari ayat satu ke ayat yang lain, kemudian diarahkan ke sekarang, itu namanya binyan af mikatuf echad. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa gampangnya itu intertextuality study. Nah di sini ada intertextuality Stringing study. pearl. Yes. Stringing pearl. Ya. Tapi berarti jawaban Tuhan Yesus di Markus tadi kepada Yes. Kayafas tuh dia mengutip Mazmur 110 ini. Ya. Kan? Dan Daniel pasal 7. Ya. Dengan jelas dia nyatakan bahwa dialah yang disebut tuanku Ya. oleh Yes. Daud nanti, dan kemudian dialah yang duduk di kanan, dan dialah nanti yang akan membuat para musuh yaitu Farisi ini Ya. bertekuk lutut di kakinya, bahkan iblis juga bertekuk lutut Sure. di kakinya. Kan Tapi begitu. apa yang terjadi di situ? Hmm. Itu konsekuensinya di belakangnya memang begitu. Tapi yang diambil oleh Kayafas adalah momen di mana dia mengucapkan ego eimi, Iya. anihu. Iya. Karena itu cukup, dengan alasan itu kan jadi cukup untuk Itu hukuman hilul mati. hasyah. Ya, di situ Iya. itu yang namanya biasanya kalau di sidang itu menemukan novum. Iya. Iya, Jadi- kan dia lagi mencari kilul itu ya. Itu Cari kan yang dia kilulnya. cari, kilulnya Ya, kan. Jadi begitu mengucapkan anihu, ego eimi, makanya dia melakukan hal yang dramatis sekali. ya. Dramatis banget. Kenapa kok dramatis? Karena dia merobek jubahnya yang berwarna ungu itu. Mungkin mesti diterangin juga, apa sih arti ego eimi? Siapa yang pertama kali di dalam catatan Alkitab menggunakan istilah ego eimi, dan kemudian batasan-batasan apa ya, atau tokoh mana yang boleh pakai ego eimi, Bu? Oke. Ya. Jadi ego eimi itu banyak dipakai di kitab Yesaya, ya, yang dimana itu diucapkan oleh Tuhan saja, dan itu seperti tata krama. Makanya misalnya seperti ini, ketika Paulus bercerita tentang pengalaman naik ke surga, dia tidak mengatakan aku, karena itu pemalik buat dia untuk mengatakan aku, ani. Karena yang bicara aku adalah itu Tuhan. Seperti orang Indonesia, kalau bilang aku, itu nggak sopan. Makanya diganti dengan saya. Kenapa saya? Karena sahaya, hamba sahaya. Atau beberapa orang mengganti ganti orang pertama itu kami. Karena itu Tuhan Yesus dengan orang Indonesia itu kan sama. Orang Yahudi dengan Tata orang kramanya mirip Indonesia ya. itu mirip karena sama-sama orang Timur.
Nah, jadi ego eimi itu hanya boleh dipakai oleh Tuhan. Ya, itu kebanyakannya di situ. Itu berasal dari Keluaran 3 ayat 14. Ego eimi hoon, yang terjemahnya itu akulah aku. Eye asyer eye. Oke. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai anihu. Nah, Tuhan Yesus menyebutkan ego eimi di sini. Ya, jadi ini udah batasan nih, nggak boleh nih. Nggak boleh. Manusia manapun nggak boleh itu Dan hanya. Tuhan Yesus menyebutkan itu. Ya, Tuhan Yesus sebut. Apalagi tadi disebutkan ada penggiringan makna Hakados Baruhu, anak dari yang terpuji. Buat pembaca Indonesia, yang terpuji ya memang Tuhan, tapi ini bukan soal yang terpuji biasa, tetapi di sini Kayafas menyebut secara khusus Yod He Vav He, berarti Ya. nama suci. Ya. Berarti atas nama yang Maha Kudus, apakah engkau adalah putra dari Hakados Baruhu? Lalu Tuhan Yesus menjawabnya dengan pede karena dia tidak dapat deny dirinya sendiri, anihu. Ya. Yang anihu itu merupakan jawaban yang sangat berat, makanya langsung salibkan dia karena ini memang penggiringannya di situ. Siapapun nggak bisa mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus di sidang itu. Ya. Siapapun, makanya harus digiring dengan pernyataan Hilul Hashem itu. Ya. Makanya dari situ ada novum, bukti baru yang orang terpenuhi sempurna, yang dimana di sini saksinya bukan satu lagi, satu saksi bukan saksi, ini lebih dari 2 saksi, bahkan seluruh hadirin menjadi engkau telah melihat hujatnya. Ya. Dengan sobek. menyobek jubahnya itu, kemudian apa yang terjadi? Hadirin itu mengatakan salibkan dia, karena memang itu yang Tuhan Yesus lakukan, Hilul Hashem. Jadi sebenarnya yang membuat Tuhan Yesus dihukum mati apakah Yudas? Tidak sama sekali. Ya. Yang menentukan Tuhan Yesus disalib ya Hilul keputusan Hashem tadi. di sidang Hilul Hashem itu. Kalau begitu, bisa nggak kita lebih ekstrim bilang begini, bahwa yang menentukan hasil sidangnya sebetulnya adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri. Yes. Bahkan bukan sidangnya. Ya. Yang kemudian Ya kan? disimpulkan Ya. bahwa ini adalah penghujatan nama Tuhan. Ya. Ya. Tapi kan kalau Tuhan Yesus nggak pakai kata-kata itu, Yes. kan Tuhan Yesus bisa pilih cara lain. Ya. Nah, tapi dia jadi bisa pilih tidak mengucapkan kalimat itu kan. Dia memilih dengan sadar mengucapkan. Berarti yang menjatuhkan putusan atas dirinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus dia adalah Tuhan yang punya pra-pengetahuan bahwa orang-orang ini jahat. Orang-orang tidak akan mendukung aku, tetapi atas kejahatan mereka Tuhan jadikan jalan untuk keselamatan. Karena dengan cara itu dia dihukum mati. Ya. Tapi dengan apa yang kita diskusi ini, Bu, terbukti bahwa satu bukan Yudas Yes. yang menyebabkan kematian. Kedua bukan juga Kayafas dan majelis agama. Ya. Yang menyebabkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Bisa kita katakan begitu karena Hilul Hashem itu justru menjadi jalan keselamatannya. Nantinya di atas kayu salib juga kematian Yesus bukan karena Yudas, tapi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Jadi bukan Yudas juga. Gitu kan? Tuhan Yesus itu walaupun berdarah-darah sekian jam, yang kalau orang biasa itu sudah kehabisan darah dan mati, tapi Tuhan Yesus nggak akan mati sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa. Ya, kan salib juga nggak diciptakan untuk membunuh. Ya. Salib itu diciptakan untuk mempermalukan dan menyiksa. Ya. Dalam Tapi satu orang bisa mati dari situ karena kehabisan darah. kehabisan darah. Yes. Tapi juga karena waktu saya pernah baca penelitian, orang ada yang 1 minggu di kayu salib belum mati, Bu. Gitu. Nah, kemudian kan kematian Yesus ini juga terbukti bukan karena perbuatan manusia, karena tombak yang ditusuk itu kan keluarnya darah dan air. Ya, artinya Plasma darah itu baru plasma baru kepisah dari air ya, yang disebut dengan plasma itu baru terpisah dari darah 30 menit setelah kematian. yang artinya Yesus betul-betul Udah mati dulu, Yes. menyerahkan nyawa Ya, dia. bukan gara-gara Karena ditusuk tombak. Ya, ya. Gitu. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kematian Yudas itu tragis memang. Tapi apa yang dilakukan Yudas bukan jalan keselamatan. Ya. Karena sebenarnya Yudas sendiri itu objek keselamatan dari Tuhan Yesus yang dia tidak ambil.
Artinya dia juga sebenarnya adalah tujuan Yesus mati di kayu salib juga untuk menyelamatkan Yudas sebetulnya. Betul. Tapi Yudasnya nggak mau ambil. Bu, kalau saya kembali ke awal ya, kita ngomong Yudas lagi ya. Tadi kita ngomong Tuhan Yesusnya, sekarang kita kembali lagi ke Yudasnya. Pertama tadi Ibu bilang bahwa mengenai prapengetahuan Allah ya. Bahwa Allah memang memiliki prapengetahuan, tapi Allah tidak menggiring orang untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan seseorang itu adalah free will ya Bu ya. Nah kemudian juga Ibu tadi bilang bahwa Yudas tuh sempat kembalikan uang kepada Farisi. Menyesal artinya. Dengan penyesalan ya Bu ya. Oke. Dia tahu salahnya. Di sini ada suatu konflik yang udah lama digadang-gadang gitu Bu ya. Bahwa kan tindakannya Yudas itu memang sudah adalah suatu predestinasi. Kan begitu ya. Saya nggak ngomong predestinasi, tapi kan begitu. Orang banyak yang udah mikir begitu. Nah, hari ini Ibu di sini ini bilang bahwa putusan Yudas adalah putusannya dia sendiri loh, bukan putusan Allah yang menjerumuskan dia. Betul Bu ya? Betul. Dan itu disebut mesit dalam bahasa Ibrani. Jadi dia dengan free will sendiri mengakhiri hidupnya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang. Apakah mesitnya Yudas ini dalam keadaan dia sadar ataukah dia ada di dalam luka hati yang dalam sehingga dia bukan dirinya saat itu? Bisa nggak? Jadi ini terjadi, ada banyak di dalam kasus bunuh diri kan. Nah makanya banyak orang melihat orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Nah kita nggak usah bilang yes or no. Memang orang bunuh diri itu mereka melakukan mesit, tindakan yang sengaja. Tapi walaupun dia ada di dalam tindakan yang sengaja, apakah saat itu dia ada di dalam keadaan dirinya sendiri? Dia bisa karena tertekan, karena jiwanya yang tertekan itu dia bisa melakukan tindakan yang salah. Nah makanya di sini pertanyaannya, kalau saja seandainya Yudas dari perlakuannya yang mungkin sekian menit atau bahkan detik ya menyebabkan dia harus menderita selama-lamanya di neraka, apakah demikian? Nah bagi saya tidak mau menjawab itu karena itu kita serahkan saja kepada, itu bukan bagian kita untuk jawab Bu. Kita nggak tahu, kita serahkan kepada Tuhan sebagai hakim. Nah Bu, tapi saya kembali lagi dulu ya. Jadi Yudas ini ada di dalam suatu penyesalan berarti ya, ada di dalam suatu penyesalan. Nah, kemudian yang dia lakukan juga adalah free will-nya, gitu ya. Dan dia ada di dalam luka batin terpaksa karena penderitaan batin. Nah, keterpaksaan karena penderitaan batin ini, saya pasti ini juga menjadi pertimbangan dari Tuhan. Tapi saya mau lanjut dulu nih. Kalau begitu Bu, apakah Yudas punya pengetahuan bahwa apa yang dia lakuin itu, uang yang dia terima itu akan menyebabkan kematian? Apakah pengetahuan, apakah kesengajaan? Saya rasa begini, Yudas itu tahu gurunya punya ability bagaimana. Punya ability ya? Punya ability. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mengubah 2 ikan dan 5 roti itu menjadi bisa dimakan oleh 5.000 orang laki-laki. Dia bisa bikin mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Membangkitkan orang mati. Nah, tapi ini ada satu momen nih. Tuhan Yesus sudah masuk di Yerusalem, naik keledai, dielulukan Hosana, Hosana bagi anak Daud, berarti ini sang Mesias. Tapi apa yang terjadi setelah masuk di Yerusalem ini? Yesus menarik diri. Beberapa hari muncul ngapain? Muncul marah-marah di bait Allah. Dibantingi itu semua meja-meja pertukaran uang dan juga perdagangan yang ada di area bait Allah. Yang itu membuat imam-imam, orang-orang Farisi semua jadi marah oleh Tuhan Yesus. Nah artinya begini, loh Mesias gua kok begini, kok marah sama bangsa sendiri? Kok bukannya marah sama orang Emporium Romawi? Nah makanya ketika orang-orang Farisi itu cari cara untuk menangkap Tuhan Yesus, ya udah gua kasih. Toh nanti Tuhan Yesus bisa escape kok. Wong bisa naik
berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika ditangkap, betul-betul dia menyerah total. Jadi dia kecewa, loh, Mesiasku kok begini. Terus begitu masuk ke pengadilan, loh, kok dihukum mati? Makanya dia menyesal. Jadi Mesias, jadi Yudas ini udah punya presuposisi, udah punya pemahamannya dia sendiri tentang Mesias. Jadi dia kayak mau nyari trigger gitu. Iya, dia tuh nyari Mesias yang bakalan bebasin Israel dari Roma dengan cara yang ajaib. Nah, jadi dia ngarep bahwa ketika dia ditangkap, jadi kayak Superman bisa Yesus terbang. sempat ngomong loh, pikirmu aku tidak bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat. Nah ini dia nih, ini dia nih. Yudas bilang gitu kan, ini dia nih. Gitu. Tapi ternyata ini kuserahkan. Ya kan? Ayo, mau bahkan ngapain? ketika Petrus memotong telinga dari saudara, dikembaliin. Loh, kalau bisa nyembuhin, kenapa nggak bisa lari? Berarti sebetulnya di situ. Jadi kelihatan di sini bahwa Yudas ini bahkan nggak punya rencana untuk membunuh Yesus sebetulnya. Dia berharap Yesus akan tampil dengan caranya yang ajaib, kemudian ngusir Roma. Itu loh yang diharap, bukan berharap supaya Yesus disalib. Kalau begitu, kalau alurnya seperti ini, maka Yudas bukan pahlawan iman. Iya. Dia salah, gitu, kan? Dia salah perhitungan. Dia salah sambung. Nggak nyambung. Tindakan Yudas itu kan juga cuman dalam tanda petik membantu memudahkan para imam menangkap Yesus. Ya, hanya itu saja. Iya, itu pun juga Yesus kan bilang, kamu ngapain datang sekompi? Orang aku tiap hari gampang ditemuin. Iya, setiap hari aku ada di bait Allah. Iya. Dia sebenarnya bukan juga mau mempermudah imam-imam menangkap sih. Dia cuman kepingin supaya Yesus bertindak sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu bebasin Israel dari Mesir, dari Roma. Ayo dong, mujizat dong, mujizat dong. Kan, gitu. Iya. Dan itu yang diharapkan oleh semua murid-murid Tuhan kan. Ternyata Tuhan Yesus nggak mau melakukan mujizatnya dan secara rela untuk disiksa sampai hukuman mati. Bahkan murid yang perjalanan ke Emmaus kan juga kecewa. Tadinya kita pikir dialah gitu kan dia ngomong gitu nih orang dua ini kan. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka nggak ngeh. Karena mereka udah kadung mikir Mesias dalam versi mereka. Ini kan gayanya Yudas sebetulnya. Rupanya semuanya begitu, dan sebenarnya Petrus sudah melakukan itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sang Mesias itu akan menderita. Jangan berkata begitu, Guru. Lalu ketika sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Petrus tidak setuju itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nyala kau iblis. Artinya apa? Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya. Jadi artinya semua murid Yesus ada di dalam kesalahpahaman. Cara berpikirnya Mesias versi mereka, gitu. Padahal Tuhan Yesus berkali-kali juga bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu kan penting berkali-kali diomongin. Mereka tetap aja kekeh. Oke. Siap, Bang. Kita di penghujung acara, tapi obrolan ini pasti kalau teman-teman yang menyimak kita banyak belajar banget. Iya, banyak banget. Mungkin Ibu punya satu closing statement, Bu? Ya. Jadi banyak orang salah paham bahwa Yudas itu adalah pahlawan iman, padahal dia cuman minor saja apa yang dilakukan di situ. Dia bukan penentu kematian Yesus. Yang menjadi penentu adalah Kayafas di dalam sidang Sanhedrin itu. Perhatikan, Kayafas adalah imam besar saat itu yang dia memakai baju ungu. Ring the bell. Baju ungu di sini pernah dibahas oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Ada orang kaya punya 5 saudara dan dia setiap hari berfoya-foya menggunakan pakaian ungu. Saat itu yang pakai pakaian ungu itu hanya raja dan imam besar. Saat itu orang Yahudi nggak punya raja, maka hanya imam besar. Yang artinya Tuhan Yesus dalam pra-pengetahuannya sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Kayafas ini, maka Tuhan Yesus menyinggung tentang jubahnya ini. Dan itulah yang terjadi pada saat sidang Sanhedrin itu. Kayafas merobek
jubahnya, yang artinya di sini apapun yang terjadi ada di dalam pra pengetahuan Tuhan. Manusia penuh dengan jahat tipu daya, tetapi Tuhan bisa menggunakan kejahatan manusia ini sebagai jalan keselamatannya, dan dari situ Tuhan memilih mati sebagai ganti manusia. Dengan cara itu dia darahnya tercurah, dan inilah yang banyak sekali kita pelajari di dalam paradoks-paradoks yang ada di Alkitab ini. Dan itulah yang terjadi karena memang Tuhan Yesus penggenap dari Kejadian 3 ayat 15 proto evangelium, dan dengan cara itu dia mati. Ya, baik. Thank you Ibu Rita buat Tapi ini obrolan yang perlu seru. diomongin gini juga nih kan. Gimana Bang? Ketika ada orang nanya ya dalam suatu polemik gitu nanya atau kasih pemikiran bahwa Yudas adalah pahlawan iman, pahlawan keselamatan, itu jahat loh. Pertanyaan itu jahat. Karena pahlawan keselamatan kita hanya Yesus. Kemudian ada lagi ditawarin, bukan hanya Yesus, Yudas juga. Ini jahat loh. Jadi ayo dong. Pertanyaan ini sebetulnya udah terlalu nakal. Gitu. Namanya juga suka berpolemik Bang. Iya. Polemikus. Tapi kalau udah polemik yang di bidang ini udah jadi jahat. Gitu. Oke, thank you Ibu Sama-sama. Rita untuk obrolan yang penuh daging ini. Saudara, saya percaya kita semua diberkati. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Witalk yang akan datang. Hanya di Witalk, no I but we, let's talk together. God bless you. God bless.